Assalamualaikum. Sahabat hari ini, Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dalam program KBM. Kita belajar mandiri. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pencerminan bersama Kak Imama dari Sidoarjo. Ikutin terus ya. Di video kali ini kita akan belajar mengerjakan soal tentang pencerminan. Tapi sebelum belajar, kita baca basmalah dulu ya, agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengerjakan soal, kita ingat lagi yuk, apa sih pencerminan itu? Nah, di sini kakak punya gambar. Ini gambar apa adik-adik? Ya, benar, ini adalah gambar gapura. Nah, gapura ini adalah salah satu contoh dari pencerminan. Nah, kita lihat gapura yang kanan dan yang kiri bagaimana bentuknya? Sama kan? Nah, itu adalah ciri dari pencerminan, yaitu bentuknya sama. Yang kedua apa lagi? Yang kedua ukurannya sama. Gapura yang kanan dan yang kiri pasti ukurannya sama. Sedangkan yang ketiga apa? Jaraknya sama. Nah, misalkan di tengah-tengah gapura ini kita ambil garis sebagai cermin, maka jarak gapura yang kanan ke cermin dan jarak gapura yang kiri ke cermin pasti sama. Nah, begitulah konsep dari pencerminan. Bagaimana adik-adik? Sekarang sudah ingat kan? Kalau sudah ingat, yuk kita mulai mengerjakan soal. Soal yang pertama. Gambarlah pencerminan bangun di bawah ini. Nah, di sini ada bangun berbentuk layang-layang dan garis yang hitam ini adalah cerminnya. Bangun tersebut ada di sebelah kiri cermin, maka nanti bayangannya akan ada di sebelah kanan. Langkah pertama, kita tentukan dulu titik-titik sudut dari bangun yang akan kita cerminkan. Nah, pada bangun layang-layang ini terdapat 4 titik sudut. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, dan yang keempat di sini. Dari titik-titik sudut tersebut, nanti kita akan menarik garis tegak lurus terhadap cermin. Lalu garis tersebut akan diteruskan ke sebelah kanan dengan jarak yang sama. Nah, kita mulai ya. Dimulai dari titik sudut yang terdekat dari cermin. Nah, ini adalah titik sudut yang terdekat dari cermin. Kita tarik garis tegak lurus. Setelah itu, kita teruskan garis tersebut ke sebelah kanan dengan jarak yang sama. Nah, sudah. Setelah itu, lanjut ke titik sudut yang kedua. Tarik garis tegak lurus terhadap cermin, lalu diteruskan ke kanan. Nah, titik sudut yang ketiga. Tarik garis lurus ke cermin, lalu diteruskan ke kanan. Setelah itu titik sudut yang keempat, lalu diteruskan ke kanan. Nah, setelah itu kita gabungkan titik-titik sudut pada sebelah kanan. Kita gabungkan satu persatu. Nah, ditarik garis tiap titik sudutnya. Nah, terbentuklah bangun layang-layang juga. Nah, layang-layang yang berwarna biru ini adalah hasil pencerminan atau bayangan dari layang-layang yang berwarna orange. Selesai.
Kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada gambar semua trapesium dan garis H. Pertanyaannya, hasil pencerminan bangun tersebut terhadap garis H adalah. Dari gambar ini, trapesium adalah bangun yang akan kita cerminkan, sedangkan garis H adalah cerminnya. Trapesium berada di atas cermin, maka nanti bayangannya akan berada di bawah cermin. Langkah pengerjaannya sama seperti soal nomor 1 tadi. Dari titik sudut bangun yang akan kita cerminkan, kita tarik garis tegak lurus terhadap cermin, lalu diteruskan sampai pada jarak yang sama. Kita mulai ya dari titik sudut yang paling dekat dengan cermin. Kita tarik garis lurus, lalu kita teruskan dengan jarak yang sama. Titik yang ini juga ditarik garis tegak lurus, lalu diteruskan. Titik yang jauh dari cermin, yaitu kita tarik garis tegak lurus, kita teruskan dengan jarak yang sama. Yang terakhir, nah setelah itu kita teruskan. Setelah itu kita gabungkan titik sudut yang sudah kita cerminkan tadi. Kita gabungkan satu persatu. Nah, digabungkan, lalu yang ini dan yang ini. Terakhir, kita letakkan lingkaran kecil yang berwarna hitam ini. Di mana ya letaknya? Tara. Yap, benar, di sinilah letaknya. Nah, gambar yang biru ini adalah cerminan dari trapesium tadi. Selesai. Bagaimana adik-adik? Soal nomor 1 dan nomor 2 tadi gampang kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC yang berada dalam bidang kartesius. Dan garis yang berwarna ungu ini adalah sebagai cerminnya. Pertanyaannya, gambarlah pencerminan dari segitiga ABC. Segitiga ABC berada di atas garis yang berwarna ungu atau berada di atas cermin. Maka nanti bayangannya pasti akan berada di bawah cermin. Nah, langkah pengerjaannya, kita tentukan dulu titik-titik sudut segitiga ABC ini, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Setelah itu, kita hitung jarak titik sudut terhadap cermin itu berapa, kemudian kita teruskan dengan jarak yang sama. Kita mulai ya, dimulai dari titik yang paling dekat dengan cermin, yaitu titik B. Kita hitung jarak titik B terhadap cermin. 1, 2 kotak. Nah, kita teruskan ke bawah sebanyak 2 kotak. 1, 2. Dan disinilah titik B. Selanjutnya titik C. Kita hitung jarak titik C terhadap cermin. 1, 2 kotak. Maka kita teruskan ke bawah sebanyak 2 kotak. 1, 2. Dan disinilah titik C. Yang terakhir yaitu titik A. Kita hitung jarak titik A ke cermin itu berapa kotak ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak. Maka kita teruskan ke bawah sebanyak 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan disinilah titik A. Nah, selanjutnya kita tinggal menggabungkan titik-titik ini. Kita gabungkan satu persatu. Nah,
selesai. Segitiga yang berwarna hijau ini adalah cerminan dari segitiga yang berwarna orange. Bagaimana adik-adik? Dari pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 4 tadi, mudah difahami kan? Nah sekarang kakak ada games nih, namanya quick quiz. Nah di quiz ini kalian akan mendapatkan pertanyaan, lalu kalian jawab dengan cepat ya. Pertanyaan yang pertama yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Nah ini ada gambar segitiga ABC, garis M, dan segitiga KLM. Nah segitiga KLM ini adalah bayangan dari segitiga ABC. Nah pertanyaannya, jika segitiga ABC dicerminkan terhadap garis M, maka bayangan titik B adalah titik yang manakah yang merupakan bayangan titik B? Dijawab cepat ya. Selanjutnya kuis yang kedua. Manakah di antara gambar di bawah ini yang termasuk pencerminan? Nah, ini ada gambar A, B, C, dan D. Kalian pilih manakah yang termasuk pencerminan ya. Dijawab cepat. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekian dulu ya penjelasan dan games dari kakak. Semoga bermanfaat dan menjadikan adik-adik terus semangat untuk belajar matematika. Tetap jaga kesehatan dan belajar secara mandiri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.